Nah ini selama kita terus dan Metro TV mau menyuarakan itu dalam forum-forum visi negarawan itu saya akan jadi kentongan tadi. Akan menjadi anjing penggonggong itu gitu. Oke, baik. Tadi kita menyoroti mengenai KPK-nya, ini kita akan ke polling yang menyoroti apakah bangsa Indonesia ini taat hukum. Kita lihat bersama hasilnya. Ya, diakui oleh responden tidak taat hukum ya, 69% mengatakan seperti itu. Ini mungkin bisa komentarnya mengenai pandangan dari Profesor Jeffrey Winter sendiri yang menyatakan pemberantasan korupsi adalah pertarungan antara supremasi hukum dan kekuasaan oligarki. Ini kan hukum tunduk pada yang kuat, bukan yang kuat tunduk pada hukum, seperti itu. Prof Muji, silakan tanggapannya. Ya, kalau diumpamakan dengan simbol ya, karena saya ngelukis juga ya. Jadi kalau semua orang setuju bahwa hitam itu adalah jelek, ya kan? Lalu putih itu adalah yang suci. Lalu di tengah-tengah nih realitas itu gray area, abu-abu. Maka tolong ya dan KPK gitu, itu lebih banyak melukis yang putih untuk gray area ini supaya abunya Indonesia dan kebangsaan kita itu menjadi lebih putih gitu loh. Itu yang pertama. Ya, jangan menambah yang hitam lalu makin hitam gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dari survei tadi itu dilihat dari situ, lalu kembali lagi ada faktor manusia, kepemimpinan itu, leadership itu yang tulus harus tetap tulus, tapi ketulusan dia akan diuji dengan hati nuraninya ketika dia berada dalam tadi ekosistemnya itu. Dan saya melihat bahwa seperti itu yang kebanyakan rakyat biasa semua tahu ini salahnya benar, ini benar, itu lalu tenggelam saja gitu loh. Lalu menjadi silent. Nah ini selama kita terus dan Metro TV mau menyuarakan itu dalam forum-forum visi negarawan itu saya akan menjadi kentongan tadi. Akan menjadi anjing penggonggong itu gitu. Itu reminder harus terus dilakukan. Harus terus. Oke, ada tambahannya Pak Sudirman? Ya, sebetulnya kita ini bangsa yang resilient, yang tangguh ya. Karena pada setiap periode waktu selalu punya mekanisme koreksi gitu. Ya. Saya mau mundur ke 98 kan, reformasi. Itu kan sebetulnya kesadaran untuk membangun demokrasi karena pemerintah sebelumnya otoriter gitu ya. Tapi juga Orde Baru koreksi Orde Lama karena Orde Lama terlalu fokus pada politik, lupa pada kesejahteraan. Kemudian Orde Baru datang dengan melakukan perbaikan-perbaikan soal pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi lupa akan demokrasi. Karena itu akan, kalau mundur ke belakang lagi, seluruh putaran sejarah itu menunjukkan bahwa kita punya mekanisme untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Nah, saya punya harapan, apakah keadaan sekarang sudah cukup dianggap sebagai satu, istilahnya itu, air mendidih gitu ya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki diri gitu. Nah, apa yang dikatakan Prof. Jeffrey Winter tadi dan juga survei tadi, sebetulnya itu keprihatinan kita. Kenapa orang punya persepsi bahwa hampir 70% itu kita tidak taat hukum, itu kan satu masalah besar. Nah, kalau keadaan seperti itu sudah jadi kesadaran kita, kemudian juga tadi leadership-nya tidak menunjukkan keteladanan, menjaga etik dan sebagainya, mudah-mudahan menuju 100 tahun merdeka yang tinggal berapa tahun Prof? Tinggal 20 tahun ya? Yeah. Kan sekarang 24 sudah. 20 tahun terakhir dari menuju seabad kemerdekaan, mudah-mudahan kita bisa menyatukan satu kekuatan bersama untuk koreksi akhir. Karena kita sudah bangkit sebagai bangsa tahun 1908, sudah bersatu pada tahun 1928, sudah merdeka tahun 45, sudah membangun tahun 65 ke depan, sudah demokrasi sebetulnya sistemnya, tinggal mengisinya dengan apa-apa yang kita perlukan. Nah, dalam hal ini, saya kira baik kita ingatkan pada tadi yang dikatakan Bung Hatta bahwa tanggung jawab intelijensi adalah memberi pimpinan atau arah dari jalannya masyarakat. Kalau 20 tahun ke depan para cendekiawan bersatu, kemudian memberikan satu arah bagaimana kita menyelesaikan sesuatu kemerdekaan, barangkali itu hal yang baik tuh untuk kita harapkan. Gitu. Oke, Prof. Sulis tanggapannya ditahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikutnya. Oke.